Breaking news, Kapolri copot jabatan Kapolda Jawa Timur. PHI anak Y Jombang dituntut 16 tahun penjara. Banjir di Jakarta, Anies Baswedan sebut banyak air yang jatuh secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Ada banyak berita menarik pagi ini. Saya ngambil video ini pagi ya. Selamat pagi yang menontonnya masih pagi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam yang tertunda. Ada beberapa berita cukup menarik ini. Saya baca di kanal media-media mainstream hari ini. Yang mana nih yang mau diangkat nih? Di antaranya satu, PHI anak Y Jombang dituntut 16 tahun penjara. Ya, ini diangkat oleh CNN Indonesia. Kemudian masih baru juga breaking news, Kapolri copot jabatan Kapolda Jawa Timur. Itu kemudian ada juga berita cukup menarik yang lain, yakni banjir di Jakarta, Anies Baswedan sebut banyak air yang jatuh secara bersamaan. Aduh, Anies Baswedan ini komentarnya tentang hujan, tentang banjir tuh selalu menghibur ya. Yang namanya hujannya pasti turun bersamaan, Pak Anies. Aduh. Ya. Kalau bukan bersamaan namanya bukan hujan. Kalau turunnya sendiri-sendiri namanya gerimis mungkin. Itu kalau kecil. Kalau hujan, kalau air turunnya sedikit di tempat satu, turun tempat lain namanya bocor. Kalau di rumah. Aduh, Allah ya Karim, pagi-pagi sudah terhibur. Terima kasih Pak Anies telah membuat saya ketawa dan yang lain juga pasti ikut ketawa karena terhibur. Allah ya Karim, ini yang mana nih yang mau kita ulas ini? Kita baca lah ya, jangan diulas lah ya. Oke, yang pertama dulu lah ya tentang MSAT atau PHI ya, yang pada akhirnya dituntut ya, ini baru tuntutan, belum vonis. Saya kira vonisnya masih panjang, harus melalui persidangan berikutnya. Jadi kan saya kira tahu semua kita lah ya dari sekitar 3 bulan yang lalu apa ya, rame-rame PHI ditangkap di pondoknya setelah disanggungi pondok pesantrennya berjam-jam gitu. Kemudian ditahan dan menjalani proses persidangan. Dan sidang tuntutannya ini tadi, jadi dia dituntut 16 tahun penjara di kasus pencabulan. CNN Indonesia hari Senin 10 Oktober saya baca nih. Anak Y Jombang terdakwa kasus pencabulan santriwati Muhammad Subhi Arsalsani dalam kurung MSAT alias PHI dituntut 16 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati sebagai bagian tim Jaksa Penuntut Umum. Pasal 285 KUHP junto pasal 65 KUHP. Kami menuntut dengan ancaman maksimal 16 tahun, kata Mia usai sidang tertutup di Pengadilan Negeri Surabaya hari Senin 10 Oktober kemarin ya.
Mia mengatakan tidak ada hal yang meringankan sedikit pun untuk terdakwa. Hal itu berdasarkan proses persidangan, juga keterangan saksi dan ahli. Dalam persidangan tidak ada hal yang meringankan. Pada saat awal proses pemeriksaan terdakwa dan juga terkait saksi yang kami peroleh maupun pembuktian alat surat ataupun keterangan ahli lainnya. Ucap Mia maksudnya. Tuntutan itu, kata Mia, telah dipertimbangkan JPU sebaik-baiknya, menggunakan hati nurani dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Semua sudah dibuktikan tim penuntut umum dengan mengedepankan hati nurani dan semata-mata atas nama undang-undang. Seperti diketahui, MSAT alias Behi dilaporkan ke Polres Jombang atas dugaan pencabulan terhadap perempuan di bawah umur asal Jawa Tengah dengan nomor LPB garing 392 X dan seterusnya. Korban merupakan salah satu santri atau anak didik MSAT di pesantren. Selama proses penyidikan, MSAT diketahui tak pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik Polres Jombang, namun ia telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2019. Kasus ini kemudian ditarik ke Polda Jatim, namun polisi belum bisa menangkap MSAT. Upaya jemput paksa pun sempat dihalang-halangi santri dan simpatisan PHI. Oke ya, itu kronologi. Nah, itu sekali lagi baru tuntutan dari JPU atas rangkaian sidang. Nah, setelah ini akan ada sidang lagi. Mungkin biasanya sih ya sekitar 3-4 kalian tergantung dari materi sidang. Setelah itu akan diakhiri dengan vonis dari majelis hakim. Nah, vonis majelis hakim bisa lebih rendah, bisa sama dengan tuntutan jaksa, bisa lebih tinggi tergantung fakta-fakta hukum dan subjektivitas hakim. Ya ini, jadi hakim itu punya subjektivitas di dalam mengetok palu vonis atas kasus terdakwa. Oke, kita akan tunggu perkembangannya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua apa lagi tadi? Tentang dicopotnya Kapolda Jawa Timur. Saya baca. Sama-sama di Jawa Timur ini ya. Breaking news, Kapolri copot jabatan Kapolda Jatim. Ini diangkat oleh Okeson semalam ini pada hari Senin 10 Oktober jam 21.38. Sebenarnya mau saya bikin tadi malam, tapi suasananya dingin, adem, hutan bayar. Oke, saya baca singkatnya. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencopot Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta. Dalam telegram rahasia itu, Irjen Niko diberi jabatan baru sebagai Sahli Sobut Kapolri. Sementara itu, jabatan Kapolda Jatim digantikan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo membenarkan telegram tersebut. Ya, betul, tour of duty and tour area. Mutasi adalah hal yang alamiah dalam berorganisasi dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi, kata Dedi saat dikonfirmasi MPI pada hari Senin 10 Oktober. Oke, itu kabar tentang pencopotan jabatan Kapolda Jawa Timur. Atas tentu ini terkait dengan peristiwa yang masih belum selesai diusut ya, terkait dengan insiden Kanjuruhan. Walaupun tentu saja konfirmasi Polri ya seperti tadi Pak Dedi itu hal yang biasa, tour of area, hal yang biasa. Pencopotan jabatan, pemindahan tugas itu di jajaran kepolisian hal yang biasa. Terus berita selanjutnya apa tadi? Beritanya Pak Anies. Banjir terjadi di Jakarta karena air yang turun secara bersamaan. Nggak mau antri airnya ya, nggak mau giliran, mau ini bareng-bareng. Demo ya bareng-bareng, masa demo sendirian. Makanya karena turun bareng-bareng, jadi parkirnya numpuk gitu ya Pak Anies ya. Iya, airnya numpuk di Jakarta, nggak mau pergi. Apalagi kalau
kemudian diminta masuk ke bumi lewat tanah, sementara bumi Jakarta tertutup beton tembok, jadi nggak mau, parkirnya kelamaan jadinya, bukan banjir, air parkir kelamaan. Nih, Viva nih yang nulis ya, viva.co.id. Banjir di Jakarta, Anies Baswedan sebut banyak air yang jatuh secara bersamaan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dalam beberapa hari ini telah mengakibatkan banjir dan genangan air yang cukup tinggi. Tidak hanya di jalan-jalan raya yang berimbas kemacetan, tetapi juga di beberapa pemukiman warga. Bahkan hingga Senin 10 Oktober 2022, beberapa kawasan di ibu kota masih terendam banjir. Anies menyebutkan masalah ini karena terjadinya cuaca ekstrim. Bahkan kata Anies, itu tak hanya terjadi di Jakarta saja. Ya betul, di sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah juga banjir Pak Anies ya. Kemarin saya jalan-jalan ke Cilacap banjir. Itu artinya kita semua harus siaga bahwa potensi limpahan longsor Indonesia, potensi limpahan air hujan yang ekstrim bisa terjadi, termasuk kami lanjutnya. Anies menyebutkan bahwa hujan di Jakarta berkisar antara 140 mm hingga 180 mm. Banyaknya air yang jatuh dalam kurun waktu berjam-jam secara bersamaan membuat genangan terjadi. Pekan kemarin itu hujan dalam durasi waktu 2-2,5 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak air yang jatuh pada saat bersamaan, jelasnya. Berarti airnya nggak mendengarkan seruan toa ini Pak Anies. Toanya mungkin kurang banyak. Mestinya diumumkan, wahai air banjir, air hujan, takdirmu adalah jatuh dari langit turun ke bumi dan masuk ke dalam bumi. Mohon untuk turun sendiri-sendiri, jangan bersamaan. Karena kalau bersamaan, Jakarta tidak sanggup menampung Anda semua untuk parkir di jalan-jalan Jakarta. Ya itu ya, berita-berita menarik hari ini. Terima kasih telah bersama kami, KBN Nusantara dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.